Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita hadir sini dalam suatu rangkaian aksi nyata yang akan disampaikan oleh Pak Rodri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lingga. Adapun paparan yang akan disampaikan oleh guru CGP Angkatan 9 yaitu aksi nyata diseminasi perubahan budaya positif di sekolah, yang mana aksi budaya positif di sekolah ini mempunyai nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa atau murid, yang mana murid atau siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Pada kesempatan ini juga kita akan melihat secara langsung atau menyaksikan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Rodri sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, kami persilakan untuk Pak Rodri untuk menyampaikan paparan aksi nyata sesuai dengan judul yang dimaksud. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Posko Tiket, juga yang saya hormati ibu-ibu majelis guru SDN Posko Tiket. Pertama-tama kita awali dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam sebuah kegiatan aksi nyata saya selaku calon guru penggerak pada buku 1. Salam dan salam lupa juga kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu majelis guru yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu luang yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk membersamai saya hari ini menjalankan tugas saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9. Di sini saya mohon maaf tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu atau saya lebih mengetahui hal yang berhubungan dengan budaya positif ini. Tetapi ini adalah bentuk berbagi saya calon guru penggerak pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk aksi nyata di buku 1.4 ini, judul yang akan saya paparkan adalah diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Kata-kata budaya positif ini adalah bukan hal yang asing atau baru kita dengar Bapak Ibu, yang telah disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Nah, itulah yang dikatakan budaya positif. Jadi budaya positif itu maknanya adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid
dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu arti daripada budaya positif yang dikemukakan oleh dia Samsiati Rajasa MSD. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan ya, yang dilakukan oleh murid-murid kita secara terus-menerus sehingga menjadi kebudayaan budaya positif. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bersama-sama sharing kepada Bapak Ibu tentang konsep budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Juga motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Di sini saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membahas satu persatu dari konsep budaya positif ini. Konsep budaya positif yang saya sebutkan ini yang akan dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saat ini kita mengalami suatu perubahan ya Bapak Ibu di dalam pembelajaran yang tidak lagi model-model yang dulu. Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki kurikulum baru yang dinamakan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Di mana kurikulum Merdeka Belajar ini orientasinya kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang ada pada anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ya. Nah, di dalam profil Pancasila ini ada 6 elemen yang menjadi tujuannya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini tujuan daripada kurikulum Merdeka Belajar. Walaupun kita belum menerapkan hanya kontennya saja kelas 1 dan kelas 4, tapi setidaknya kita harus tanamkan profil Pancasila ini kepada anak-anak kita. Baik, yang berikutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Jadi kata disiplin itu seperti yang kita biasa pahami itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk dipatuhi. Dan dalam hal ini cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Sedangkan Bapak Ibu, Danny Rosen pernah mengatakan bahwa kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar, dan kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang murid, maka murid itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu. Ya, mereka harus paham terhadap ajaran tertentu yang mereka ikuti. Sehingga apa? Sehingga motivasi itu terbangun dalam diri mereka masing-masing, ya, bukan dari luar.
Dan terlaku dari universitas masing-masing. Nah, biasanya di dalam disiplin positif ini ada yang kita kenal dengan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sistemnya tidak berjalan tidak takut, ya Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus. Kalau restitusi, murid pelajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini saya akan sebutkan satu-satu perbedaannya Bapak Ibu ya. Kemudian hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Ya, hukuman itu ya, itu dorongan menyalahkan diri. Sedangkan konsekuensi mendorong kepatuhan. Dan kalau restitusi mendorong disiplin positif. Ya. Kemudian kalau hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau dia bersalah, ya, dia melanggar aturan yang ditentukan di sekolah, ya, karena dia takut dihukum, maka dia menyembunyikan, ya, kesalahannya. Berbagai alasan dia berikan supaya dia tidak mendapatkan hukuman. Seperti itu. Kemudian dalam konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Dia sudah tahu apa yang dilanggarnya, ya. Dia berusaha, tapi kalau dia ketahuan, maka dia akan melakukan konsekuensinya apa? Sebagai yang tertulis di dalam aturan. Kalau dia melanggar aturan, maka konsekuensinya apa? Misalkan dia menghormati bendera, ya, tanpa disuruh sudah tahu dia menghormati bendera. Seperti itu. Kemudian kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Nanti akan saya jelaskan apa itu restitusi. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Berikutnya, kalau hukuman itu dibuat oleh guru, peraturan dan hukuman yang ditetapkan itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kemudian kalau restitusi dibuat oleh murid. Nah, itu ya perbedaan-perbedaannya. Baik, melanjutkan. Hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif. Ya, jadi kalau hukuman itu yang kita lakukan, yang kita kontrolkan itu adalah arahnya ke negatif. Memarahi anak itu dengan hal yang negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ya, seperti itu. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Itu daripada sekarang ini paradigma perubahannya kita mengarahnya ke restitusi, Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Sekarang kita jawab sama-sama ya. Ibu jawab. Ya, dari yang penjelasan tadi, tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Baik, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, baik. Masalah ya, masalah ada di jawaban. Konsekuensi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu konsekuensi.
Dukungan. Oke. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan Konsekuensi. coretan dibuatnya di meja konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Baik. Berikut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu wanita sesuai peraturan. Hukuman. Kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Ya, kalau mencapai 100 kali itu konsekuensi. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu. Ya. Kalau terlambat nanti hukuman konsekuensinya adalah membuat kalimat 100 kali. Ya, Ibu. Berikut kita masuk ke inti konsep berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. René Gozen mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu biasa manusia ya. Motivasi yang ada pada diri manusia itu biasanya menghindari ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bapak Ibu, ini adalah beberapa motivasi perilaku manusia yang dikatakan oleh René Gozen. Berikut dihukum dengan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini teori Alfred mengatakan bahwa hukuman, ya, kalau kita alihkan dari hukuman fisik, misalkan agar supaya mereka patuh, kita alih ke hukuman penghargaan, ya, agar supaya mereka patuh. Tapi kata Alfred bahwa untuk supaya seorang murid itu, ya, berperilaku atau mengikut bertanggung jawab dengan apa? Dengan diberikan penghargaan, ya, mereka tidak akan bisa melakukannya, ya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Apa sebabnya? Kalau mereka melakukannya, kalau ada penghargaan, kalau tidak ada penghargaan, nah mereka tidak akan melakukannya. Itu dorongan dari luar, bukan dari dalam. Lanjut. Maka selanjutnya Artikel mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Pan, secara dia tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, itu kan kontrol kita ya Bapak Ibu. Memang tidak bisa alihkan ke sini ke hadiah. Cara penelitian itu tidak bisa untuk mencapai tujuan kita agar mereka, anak kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dorongannya dari luar, bukan dari dalam, dari hadiahnya, ya, dari penghargaannya. Ini teori. Baik, dari Alfikor, kalau dia menyebutkan penghargaan ini, pertama penghargaan efektif. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu pendek, ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya katakan tadi, dia hanya melakukan
apabila ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, ya itu bisa tidak lagi dia melakukan apa yang kita inginkan. Kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, bisa terus, ya. Nanti kita nak modalnya besar ya, supaya mereka itu mengikuti kita, maka kita keluarkan penghargaan terusnya ya. Maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Terus penghargaan ini kata Alfikon ini merupakan termasuk pengukur ya. Kenapa mereka tidak akan mendapatkan penghargaan? Misalnya kalau dalam sistem ranking ya, mereka yang mendapatkan ranking kedua yang akan merasa sekali dihukum, lagi yang tidak mendapat ranking. Nah, sehingga kalau dia dapat ranking saja, yang mendapat ranking terus itu, jadi tidak ada motivasi untuk dia lebih meningkatkan dia, ya, lebih meningkatkan pelajaran dia. Yang sertifikat seperti itu ya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, terus yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima permasalahan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama bertahan hidup, tentunya manusia itu akan butuh makan ya, butuh minuman, butuh kesehatan, obatan supaya sehat ya, juga butuh kasih sayang dan rasa diterima ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, dasar-dasar daripada kebutuhan manusia. Nah, di sini ada contoh kasus. Kasus yang pertama, Ibu Amba, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amba, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi Bapak Ibu, kalau kita di posisi Ibu Amba terhadap yang dibingungkan itu, apa yang akan kita lakukan? Mengambil anak tersebut, mengambil mereka. Masalahnya dia apa? Ibu itu mengeluhkan karena anak tersebut meminta bekal ya, siang mereka dipaksa ya. Lapar ya. Jadi berarti apa ya? Berarti anak tersebut membutuhkan apa? Perhatian. Perhatian ya. Baik, saya bacakan ya. Jadi tadi anak tadi itu dia membutuhkan makanan, ya. Selanjutnya kita tanyailah apa penyebab dia maksa tersebut. Tapi jelasnya anak tadi butuh makanan. Dia itu. Baik, untuk contoh kasus 2 ya, tadi 1, sekarang 2. Jika seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada di dalam posisi berani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Yang mau jawab? Iya.
Baik, kita lanjut saja. Nah, sekarang dari kasus tadi kan Dinda menjawab. Ini jawaban Dinda ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini Dinda ini kebutuhan apa yang diinginkan dia? Nah, sebut aja. Yang dari, ini kebutuhan. Apakah kebutuhan bertahan hidup? Kebebasan. Kebebasan ya. Nanti kita buka nanti jawabannya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Bukan apa yang diinginkan kalian tidak? Perhatian, Pak. Kurang Ini kasih sayang, ada. Pak. Apa? Kasih sayang yang paling lima. Ya, pakai aja lah, itu aja ya. Senangan. Kasih sayang, Pak. Sayang. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Tinggalin ibu guru aja. Ya, kebutuhan apa yang ingin kalian sebut? Kebebasan ya. Senangan. Senangan. Bebas ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa yang ingin kalian tidak? Kebebasan. Nah, ya ini ya. Kesenangan, ya. Jadi yang pertama itu kesenangan, kedua itu kasih sayang dan rasa senang, kemudian juga kebebasan, kemudian terakhir penguasaan. Ini kebutuhan anak-anak kita yang itu bermacam-macam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu posisi kontrol resolusi. Di sini ada 5 posisi kontrol resolusi. Yang pertama pemukul, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang masalah posisi kontrol ini, mari kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba?
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Nah, itu dia Bapak Ibu, adegan-adegan yang dipraktekkan tentang posisi kontrol manusia dalam mengontrol anak. Jadi di beberapa posisi kontrol tadi, jadi yang paling terbaik yang mana? Ya, manajer. Nah, kita coba saja ya Bapak Ibu di posisi manajer itu dengan bahasa, terus disesuaikan bahasa 1, bahasa 2, bahasa 3 kan. Nah, kalau di video tadi kan anak SMA ya, nah jadi memahami dengan bahasa seperti itu. Kalau bahasa kelas 1 sampai 2 itu kan anak-anak yang bagaimana ya? Coba dicobakan saja. Nah, di sini Abel ya, kalau motivasi guru berbuat seperti memukul, ya, menghadir, menunjuk, menyindir, menyindir, kemudian membuat orang bersalah, bersama menunjukkan kejauhan dalam itu di posisi identitas gagal. Ya, perilaku yang ditunjukkan adalah kontrol negatif. Kalau teman sama pemantau, ya itu perilaku kontrolnya masih positif ya. Namun itu motivasinya masih di eksternal ya, masih di luarnya. Dia melakukan bukan karena atas dasar diri sendiri. Tapi kalau posisi kontrol manajer ya, dengan mengajukan pertanyaannya seperti yang tadi kita simak sama-sama di video tadi Bapak Ibu, sudah bisa melihat perbedaannya gitu ya. Nah, itu kalau diikuti oleh anak-anak ya, yang dilakukannya lah dari dirinya sendiri ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat situ ya. Nah, guru berkata, ya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan katakannya dan itu mengukur. Kalau bersalah, kamu telah mengerjakan ibu. Ya, itu akan bersalah ya. Itu masih juga di gagal. Ya, teman nanti bisa dibaca. Nah, langsung saja ya jawabannya. Nah, kalau pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Itu pembuat pasal bersalah ya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu yang di posisi mongkok ya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Di posisi teman. Bagaimana kamu bisa menjalankan masalah ini? Nah, itu manajer. Kamu yang selalu paling terakhir, mongkok ya. Dengan kalimatnya ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Itu posisinya masih pemantau. Beberapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu, itu posisi pembuat pasal bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, yaitu teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Itu posisi pasal pemantau. Baik Bapak Ibu, nah kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi selama ini kita mengenal yang namanya peraturan ataupun tata tertib, gitu ya. Nah sekarang ini paradigma perubahan ya, yang mana pendidikan itu berpusat pada murid, ya maka yang peraturan tadi itu berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, ya pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, kata-kata itu, satu kata itu bisa mewakili daripada perbuatan-perbuatan yang lain, gitu ya. Kemudian
keyakinan kelas itu adalah pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-kata yang positif, ya. Nah, tidak ada kata-kata yang ada di situ kata-kata yang negatif, misalkan dilarang, tidak boleh. Nah, itu pada peraturan. Tapi kalau di keyakinan itu kata-kata yang positif itu tidak ada. Kata-kata yang negatif itu tidak ada. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Terlalu banyak ya Bapak Ibu, berapa saja yang penting itu dijalankan. Sehingga apa? Kalau sedikit itu mudah diingat oleh anak kita ya. Terus keyakinan kelas itu sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5. Semua warga kelas adalah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang saya lakukan kemana uji kemarin ya Bapak Uji. Nah, contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, seperti ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, ya kita mengadakan rapat kepada anak-anak kita ya. Menjelaskanlah apa itu keyakinan, ya. Diarahkan ke anak itu apa yang diinginkan ya di kelas itu, apa yang diinginkan oleh anak-anak kelas itu ditulis dari apa yang terserah dia menulis apa, panjang pendek terserah. Yang ada dalam hati dia ya. Itu yang pertama. Berikutnya ditulis. Setelah ditulis, yang di kertas itu ditulis lagi di depan. Apa yang dia ungkapkan, yang ditulis itu boleh kita tulis di depan masing-masing mereka, nanti kita pilih, ya, karena ada masing-masing ada yang sama, ada yang tidak sama, gitu kan? Ada yang sama, itu kita ambil salah satu saja. Kemudian tadi itu kan yang ditulis itu kan nanti kita pilih dan kita sepakati pada anak-anak ya, sepakat atau tidak disepakat, ya. Setelah sepakat, baru kita wujudkan lagi kata-kata yang panjang tadi menjadi satu kata, ya, yang misalkan mewakili daripada hal-hal yang lainnya yang tadi disebutkan bahwa kira-kira itu kata-katanya bersifat universal, ya. Dan ditempel dan ditandatangani oleh anak. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira ini bukan kita, mereka yang membuatnya. Kita cuma hanya memfasilitasi saja, tapi mereka yang buatnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau melanggar, mereka yang mempertanggungjawabkannya. Jadi bagaimana caranya kalau mereka sudah melanggar? Nah, seperti tadi itu prakteknya menggunakan restitusi tadi ya, ini tadi. Nah, sekarang termasuk ke materi segitiga restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi itu adalah solusi untuk kita memperbaiki anak kita yang berpihak tentunya kepada murid tadi, ya Bapak Ibu ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri daripada restitusi ini adalah restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar daripada kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Terus berikutnya restitusi adalah tawaran ya, pada anak seperti adegan video tadi lah ya. Bukan pasangan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi. Inilah segitiga restitusinya. Nah, ini teori ya, teori restitusi. Bagaimana? Pertama, identitas, ya, menstabilkan identitas, gitu ya. Pertama kita tanyakan dulu, ya, kenapa kamu melakukan itu? Apa alasan kamu melakukan itu? Kan itu ada alasannya. Ya tadi balik kepada kebutuhan anak tadi ya, kita tidak tahu
apa yang ada tadi itu. Kita tanyakan dulu. Ya, baru kita validasikan tindakan yang salah itu. Kira-kira menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah menurut kamu? Tentu dia akan menjawab salah, ya kan? Atau yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi pokoknya keyakinan kelas dulu kita buat dulu Bapak Ibu ya. Setelah keyakinan kita buat, maka kita bisa menindaklanjuti anak tersebut. Gitu ya. Barulah kita menanamkan keyakinan. Kalau dia sudah yakin, kesungguhan yakin dengan keyakinan tadi, yakin. Apa kamu dari keyakinan yang mana? Seperti yang diajarkan tadi ya. Yang ini, sudah hafal ini. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Saya akan bilang ini. Dan terus tentunya Bapak Ibu tidak cukup hanya satu kali saja ya. Tapi kalau menggunakan segitiga resolusi ini, anak akan merasa tidak berbeban. Dia akan menyadari kalau di luar sekolah kita tidak perubahan secara terus kita berakalah. Kita jadi solusi di rumah mana gitu ya. Makanya keterlibatan daripada orang tua itu harus dilibatkan. Nah ini cara penerapan segitiga resolusi. Apa ya Pak Bila? Sedikit lagi. Nah cara menerapkan segitiga resolusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas
atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Bisa dipahami lah bagaimana melakukan sidang ini. Ini kasus yang saya praktekkan ya. Pada saat membalas di upacara tadi ya Pak? Ya betul. Tadi di kasus ini keterlambatan hadir di sekolah ya. Dan tidak fokus pada bahasanya. Tentu Nanda dinyatakan melakukan itu kan, coba kasih tahu. Itu sama lah. Tadi prakteknya ini praktek saya Bapak Ibu ya di demonstrasi kontekstual kemarin. Oh, tuh. Nah, lalu ada lagi contoh yang kedua. Tidak sudah sadar Pak. Contoh yang kedua itu kalau tadi itu bermain-main di cara ya di belakang. Kemudian proses menggunakan segitiga ini kata pelambat gitu kan. Itu kan dia menggunakan aturan. Jadi prakteknya seperti tadi ya Bapak Ibu. Nah, tadi. Nah, cukup sampai di sini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita harapkan mudah-mudahan kita bersama-sama lah. Tujuan kita adalah menciptakan lingkungan sekolah kita ini lebih yang baik. Bagaimanapun caranya, ya coba saya mengajak aku calon guru penggerak untuk merubah paradigma kita, menciptakan budaya sendiri. Tujuannya berorientasi kepada anak. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam guru bergerak. Bergerak, bergerak, bergerak.